Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini menjadi sebab nanti kita bisa duduk bareng di taman-taman syurga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang punya masalah dibukakan jalan keluar permasalahannya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang punya utang lunas utangnya, yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang punya hajat diberkahi hajatnya, dan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia. Tentunya beliau yang pada malam ini kelahirannya kita peringati. Beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan indah syafaatul uzma, bukan hanya nanti di alam akhirat, berlaku juga syafaatnya di alam dunia. Sangat cinta beliau kepada anak-anak yatim, sangat sayang beliau kepada fakir miskin. Beliau derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau mengungguli kemuliaan dari 313 rasul. Habibana al-kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati para tuan guru, para kiai, para ajengan, para sesepuh. Saya enggak dikasih catatan nama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, guru-guru kita yang ada di hadapan kita, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, panjang umurnya, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. DKM Masjid Raya Baitul Ma'mur beserta keluarga besar, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, qori kita yang begitu indah suaranya,
dan juga tim hadrah yang nanti akan membimbing kita membaca sholawat, seluruh jamaah Masjid Raya Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan diberkahi sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Baik, berhubung waktu semakin malam, langsung aja injek gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, kerudungan bagus boleh ngutang. Lunas ya bro. Tema kita Maulid, merajut tali silaturahim di bawah cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Maulid berasal dari bahasa Arab, masdar min fi'il madi walada, yang artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Sedangkan maulud isim maf'ul dari fi'il madi walada yang artinya sosok yang dilahirkan. Bicara tentang maulid, Bapak, kita harus kenal lebih dekat lagi Ibu sama baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mirah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutirika bin Ilyas bin Nudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Nabiullah Ismail alaihissalam dan keturunan dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah, dua manusia yang mendapatkan Khalil. Innallaha takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Yang pertama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua bersambung dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Abdullah bersama Abdul Muttalib melewati pelataran Ka'bah, Bapak. Ada perempuan saudari Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini yang beriman terhadap agama samawi yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi tahu ciri-ciri atau suatu hal yang mau ada tanda-tanda kenabian akan datang pada waktu itu. Maka saudari Waraqah bin Nawfal ketika melihat Abdullah terpesona, terkesima, sehingga saudari Waraqah bin Nawfal memanggil dengan penuh syahwat, Abdullah, engkau seperti unta yang disembelih untukmu, aku tergila-gila padamu saat ini, sentuhlah aku, gaulilah aku, kesini Abdullah. Abdullah dan Abdul Muttalib terus berjalan, dijaga dan terjaga sehingga tidak memenuhi panggilan wanita yang penuh dengan syahwat. Beda cerita kalau kita yang lewat, Pak. Pak, halo, RT mampir teh. Kira-kira RT kita mampir apa kagak? Mampir. Ada cewek cakep teh. RW sini dong we. Kira-kira RW kita ke situ apa kagak? Ke situ. DKM, mampir nggak DKM kita? Enggak beda. Ustaz Jakatarum, mampir nggak saya? Oh sembarangan Bapak. Kita mah laki-laki Pak, minimal kagak mampir nengok. Begitu dilihat barang bagus, ngopi Pak kita. Makanya ibu jaga pandangan suami. Di luar itu terdapat banyak tete marimas. Marimas. Kalau suaminya masuk PT Marimas, di dalam terdapat puskesmas. Kesenangan emas-emas. Na'udzubillah.
Maka Abdullah dan Abdul Muttalib terus berjalan. Mau kemana Bapak Ibu? Beliau menuju Bani Zuhrah, punya keturunan Abdul Manaf, punya keturunan Al-Wahab, punya keturunan Sayyidatuna Aminah dari Bani Zuhrah. Terhormat marganya, bersambung dengan Abdullah sampai kepada Qusay, Kilab, Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ke atas. Menikah beliau, digauli beliau. Keesokan harinya keluar rumah, Abdullah melihat perempuan tersebut tidak lagi memanggil penuh dengan semangat seperti kemarin. Abdullah bertanya, aku mendengar kemarin engkau saudari Waraqah bin Nawfal memanggilku dengan penuh semangat. Kenapa saat ini aku lewat di hadapanmu engkau cuek? Wahai Abdullah, ketika engkau melewatiku bersama ayahandamu, aku melihat di kedua belah bola matamu terpancar cahaya begitu indah, dan aku ingin mendapatkan cahaya itu. Engkau masuk ke dalam rumah Bani Zuhrah, engkau nikahi Aminah, dan saat ini engkau keluar dari rumahnya, cahaya itu hilang. Itulah yang disebut Nur Nabiyuna Muhammad. Masuk ke dalam rahim Sayyidatuna Aminah, Bapak. Cahaya. Dari mana cahaya itu? Kuntu nuran baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alifasana. Buat cara dicampur salah. Di kanan kiri rame, tapi jawab Allahnya kagak kompak. Buah salak, buah payak, yang jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Lempangan begitu mas sambil nyender juga, amin. Ulang sekali lagi. Kuntu nuran baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alifasana. 400.000 tahun nur baginda Nabi kita telah Allah ciptakan. Sebelum diciptakan Nabi Allah Adam, maka hadir di kedua belah bola mata Abdullah, masuk ke dalam rumah Bani Zuhrah, menikah dengan Aminah, maka masuk ke dalam rahim, dan cahayanya berada dalam perut kandungan yang mulia bunda tercinta Sayyidatuna Aminah. Pantas ketika beliau mengelus perut dalam keadaan hamil, keluar cahaya yang begitu indah hingga kota Bashrah yang ada di Sam, jelas bisa dilihat langsung oleh Siti Aminah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu lagi bunting, hamil gede, ngelus-ngelus perut, keluar cahaya HP. Cahaya apa, Bu? HP. Ini hebat Sayyidatuna Aminah, istimewa. Beliau bermimpi, pelihara anakmu dari segala bentuk gangguan, berikanlah nama Muhammad karena dia akan menjadi orang yang besar. Maka Siti Aminah tidak merasakan apa yang kita rasakan, seperti ibu ketika mengandung dan melahirkan putra-putrinya. Yuk kita baca maulidnya. Saya baca pasalnya, Bapak Ibu jawab dengan kompak. Sallu alaihi, 2, 3. Lebih kompak. Fahadarat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam, Sayyidatu Asya, wa ma'ahuma minal hurin. Man qasamallahu lahu minasyarafi bikismatin wafiyah. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحمد المأمون لله بتعظيمه والسجود. يا نبي سلام عليك يا رسول السلام، يا حبيبي السلام، صلوات الله عليك يا نبي السلام، يا رسول السلام، يا حبيبي السلام، صلوات الله
alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah catatan kitab Bapak Ibu, Nabi kita dilahirkan oleh Bunda Aminah tahta syarru fi qalbal. Beliau dilahirkan dalam keadaan disesar. Ustaz, kalau memang lahir dalam keadaan disesar, lalu siapa dokternya? Jibril dan Mikail. Lalu siapa bidannya? Siti Maryam dan Siti Aisyah. Lalu siapa perawatnya? Wa ma'ahuma minal huril ain. Bidadari cantik jelita dari taman surga turun ke bumi menyambut datang Nabi kita ke alam dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak kenal sama Siti Maryam, Siti Aisyah? Bu Siti kenal Bu Siti? Yang suka ngutangin seragam, biasanya yang ngambil Cucu, Kokom, Masnah, Esi, Minin, Mumun, Eti, Odah, Sarna, Resi, Rina. Itu kadang-kadang tuh anggota Ceribel, Bang. Cerewel dan bawel. Ini Siti Maryam itu perempuan dijaga kehormatannya, nggak pernah disentuh laki, tidak memiliki suami, dengan izin Allah bisa hamil melahirkan putra yang soleh, Isa binti Maryam. Di sini nggak punya laki, tiba-tiba bunting, ada nggak? Ada. Yang benar, Bu. Nauzubillah. Kemarin saya ngisi ceramah, Pak, di pojok pelosok jauh banget walimatul urus pernikahan. Saya ceramah selesai pulang sampai pagi rumah, begitu ditelepon sama panitia itu suaranya senang banget. Ustaz, alhamdulillah berkat Ustaz yang ceramah semalam pengantin pagi ini udah lahiran. Wah, kok bisa, Bu? Tapi saya husnuzon, mungkin resepsinya baru semalam, tapi nikahnya udah lama. Kalau salah berarti ikan asin diobok-obok. Malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis kalala. Na'udzu. Mudah-mudahan anak-anak gadis perawan kita dijaga kehormatannya. Lanjut. Beliau lahir dalam keadaan mulia. Ibu ketika mengandung enak apa enak? Ngerasain berat apa ringan? Susah apa mudah? Dahsyat, Pak. Makanya bapak yang aku cinta sama istri, ketika istri bapak berjuang, air mata, air darah, air keringat, air ketuban, menegang kesakitan, hidup mati jadi taruhan. Begitu melahirkan anak putra putri bapak, hadir di sampingnya, Pak. Kenapa? Lihat wajah istri jelek, lagi ngeden. Dahsyat ya, Bu, ya. Kalau ibu nggak percaya, coba deh ibu temenin yang lagi mau lahiran. Yang lahiran siapa? Yang bolak-balik ke toilet siapa? Betul nggak? Mules, Pak. Belum lagi ngidamnya yang kagak musim dipengenin. Ya Rabbana, ngeliat muka laki, duduk ngaji boketek, suami pulang ngasih duit 5 juta. Dahsyat. Lautan kasih sayang kepada semua insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan, dunia isinya belumlah sebadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya dikabulkan, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya, ridhonya ibumu, ridha Tuhan jiwa. Wahai jangan jadi anak yang durhaka, ibu wanita yang derajatmu dibandingkan kau mengandung. Emang anaknya berapa, Bang?
dengerin dulu. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Kalau banyak boleh. Kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandunglah. Resep amat sibuk beranak, katanya sakit. Ini nikmat Allah yang dikasih lupa buat ibu ngelahirin rasa sakitnya seperti apa sehingga banyak anaknya. Makanya tetangga saya Pak berantem tiap malam, anaknya 6. Saya tanya, Pok ngapa sih berantem tiap malam tapi anak 6? Ustaz, yang atas boleh berantem, yang bawah udah baikan, begitu katanya. Pak, banyak anak banyak rezeki. Makanya anak dulu tuh minimal 6. Orang tua dulu ngelahirin anak 7 maksimal 14. Saya 6 bersaudara, 1 wafat, tinggal 5. 1 jadi mubalik, 1 jadi DKM, 1 jadi RT, 1 lagi jadi Pak Haji, 1 lagi calo. Ada yang calo. Tapi 1 anak kalau ngasih duit orang tua 2 juta kali 5 udah 10 juta. Tuh nenek-nenek berangkat ngaji anteng Pak, kekebat, gerah bukan nunjukin gelang sama cincinnya. Tapi lihat orang tua dibagi duit berapapun itu tidak ada yang tersenyum, menangis. Sedih bukan, nyesel kalau tuh begini gue beranakin anak 25 kali 2 juta 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umrah. Tapi anak zaman sekarang jarang yang model begitu, paling ikut program pemerintah 2 KB, keluarga berencana. Kalau soleh sama soleha, kalau terbalik atuh gedegin, atuh ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin nama cucunya, kondangan diintilin, arisan diintilin, nggak diintilin, sampai ke warung tetangga diintilin. Ada di sini model begitu, antu ada. Yang mana orangnya, yang mana Bu? Sayyidatuna Aminah tidak seperti ibu. Emak. Bahkan wasujud beliau dilahirkan wallahu alam dalam keadaan sujud. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dibawa burdah oleh malaikat Mikail, didampingi sama Jibril, tertutup auratnya, sudah dalam keadaan bersifat mata dan juga dalam keadaan sudah terkhitan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak banyak duit, bahagia, bersyukur. Punya istri cantik, bahagia, bersyukur. Punya suami ganteng, bahagia, bersyukur. Punya anak sukses, bahagia, bersyukur. Punya banyak harta, bahagia, bersyukur. Punya kendaraan yang mewah, bahagia, bersyukur. Punya tabungan nolnya banyak, bahagia, bersyukur. Tetapi bahagia, bersyukur, nikmat terbesar dalam hidup kita bukan yang seperti itu, adalah mensyukuri nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia itu. Maka inilah nikmat yang paling besar, mensyukuri nikmat lahirnya Nabi ke alam dunia. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita sholawat. Bisa didampingin hadrah. Udah ngopi belum hadrah? Belum. Sama saya juga belum ada apa-apa ini. Kosong banget. Biasanya mah saya ceramah Pak ada bangku, ada meja. Ini mah kagak ada apa-apanya. Allah, anginnya kencang banget, pulang dari sini masuk angin kayaknya saya. Kagak minum, kagak apa, kagak ada tisu, kagak ada kue, banyak banget padahal mah kue di situ. Bapak-bapak udah megang botol ada kotak-kotak juga 9 juga ada. Saya mah kagak, ya ilah panitia ngapa jadi begini amat. Itu tas gede banget Bu, isinya apaan ya Allah. Ya, makasih Pak. Ya makasih Pak. Biasa disawer Bu. Ayo sama-sama kita baca salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang kompak. Allah 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 wa kafil Mustafa kan wanjinaji
wa idrigati idza masat ayati. Telat. Ini ada yang salah pukulannya nih. Dung terang tang seragam kerudung ngutang gitu. Benar yang kompak, jangan grogi. Wa kaful mustafa kalwan jinadi wa itil ghalabka idza masat ayati wa kaful mustafa kalwan jinadi وإذ غلبك إذا مست آياتي الله وأمن علينا كل العباد وأمن علينا كل العباد وأمن علينا كل العباد حبيب الله يا خير البرايا على النبي محمد صلوا عليه. السلام عليكم سيد الأنبياء السلام عليك أكبر يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وماذا مطلب يا نبي يا رسول الله يا حبيبنا bersama-sama kita bersalawat yang di luar, yang di tengah, yang di dalam masjid, sampaikan salam kita, cinta dan hormat kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi salam السلام نبي محمد نبي آخر الزمان رحمة ذاتي ومكي سرور نبي محمد متى غيري
di atas cahaya, wahai kaum muslimin musirat, sampaikan salawat salam bersinar menerangi dunia, bersinar menerangi dunia, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad sirruna, ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad sirruna wal anbiya wal mursalin al-khurr khasman awalan al-khurr khasman awalan al-khurr khasman awalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya boleh minum? Berasa juga, alhamdulillah. Minumnya udah datang sama tisu, kuehnya belum. Bercanda Pak DKM, kalau ada saya tungguin. Bismillah. Alhamdulillah. Terus ini Pak, terus ini Bu. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh kuat. Udah berapa ustadz yang mati di sini Pak? Mengundang pengontrak, lama banget. Ceramah kalau lebih dari sejam urusannya lembur. Sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sudah lahir baginda Nabi Pak. Ana a'rabukum wasurditu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Beliau punya ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar, namanya Halimatus Sa'diyah, suaminya Al-Haris. Beliau punya keledai berwarna putih, lusuh, jalannya pelan. Ontak beliau juga tua, enggak kuat, diperah susunya juga habis karena kurang gizi. Bersama kafilah Bani Sa'ad bin Bakar untuk berkunjung ke kota Mekah. Jadi kerjaan orang dulu ada namanya kerjaan ibu susuan, Bapak Ibu. Orang tuanya sibuk bekerja, maka ada ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Disinilah dia mendapatkan gaji dalam pekerjaan menjadi ibu susuan. Karena ontaknya lusuh, keledainya jalan pelan, tertinggallah. Lalu malam-malam yang berlalu penuh dengan ketidaknyamanan, perut lapar keroncongan, anak-anak kecil nangis karena nggak ada ASI untuk diminum. Maka saat itu sangat musim yang paceklik, Bapak Ibu. Sampai di kota Mekah, Halimah tertinggal. Yang lain sudah dapat ibu susuan, yang lain sudah dapat anak-anak untuk dikerjakan dari orang tuanya. Tapi Halimah begitu sampai tertinggal dengan yang lainnya, beliau tidak ada satu sama sekali anak yang mau disusui sama beliau. Kesono kesini, mondar mandir, ke kanan, ke depan, ajab, ijik, belengang, tunggah, latah, merene. Ini bahasa kita begitu Pak, udah mondar mandir kelalang keliling kagak ketemu. Maka saat itu ada orang yang berteriak, Bani Zaid, Bani Zaid, ada seorang anak yang belum dapat ibu susuan, maukah engkau menjadi ibunya? Memang itu tujuanku ke kota Mekah, cuma dia yatim.
Jadi bukan yang nggak mau ngambil baginda Nabi kita, Pak, tapi karena orang datang ke Mekah buat kerja sama ayahnya. Kalau yatim itu nggak punya ayah, berarti nggak ada yang menjamin untuk memberikan uang kepada ibu susuannya. Jadi Nabi Muhammad belum ada saat itu, maka terpilihlah wanita yang salehah, terjaga kehormatannya, maka hadir saat itu diambil. Demi Allah, saya nggak mau pulang ke kampung sebelum saya ambil anak tersebut ikut bersama saya, walaupun dia anak yatim. Semoga Allah memberkahimu, kata Al-Haris suaminya, membawa anaknya Asyaimah dan juga Abdullah, saudara-saudari susuan baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat bapak begitu pulang, ternyata berkah. Ontaknya yang lusuh jadi kuat, diperah, itu susunya banyak. Keledainya juga jalannya gagah. Maka malam yang dilalui penuh dengan kenikmatan. Sampai yang lainnya cemburu. Celakalah engkau Bani Zaid, Halimah, anak yang kau dapati sungguh telah diberkahi. Dulu engkau ada di belakang kami ketika datang ke Mekah. Saat ini engkau pulang ke kampung mendahului kami. Sungguh keberkahan begitu meliputi kalian. Dia nggak tahu yang ikut sama Halimah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Pak, pekarangannya, hewan ternaknya, digembalakannya subur, penuh dengan keberkahan. Halimah, tumbuhlah Nabi kita di usia 2 tahun, bermain bersama Asyaimah dan Abdullah di belakang rumah. Turun 2 malaikat dari atas langit, dibentangkan baginda Nabi kita. Kabur saudara-saudara Asyaimah dan Abdullah melihat 2 orang berjubah putih tersebut. Min hujratin nahri ila asfal batni, dibedah perut baginda Nabi kita, dicuci, disediakan baskom berisikan salju, ditanamkan ilmu wal hikmah, dihilangkan gumpalan hitam dalam dada baginda Nabi kita, diratakan seperti sedia kala, dikasih stempel kenabian seperti orang berbekas bekam di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat sebagai seorang nabi bukan di usia dewasa tetapi di usia 2 tahun. Kenapa usia 2 tahun dicuci hatinya? Karena anak 2 tahun cerdas pikiran, terang hatinya. Dulu kita masih kecil nangis minta makan nggak ada lauknya. Sekarang anak kita suruh makan nangis karena sibuk main game online-nya. Betul nggak? Makanya anak cerdas, Bu. Mafil abafil abna, anak mah gimana orang tua, bapaknya kalong, anaknya kampret. Maknya nyolong tuh bocah jadi nyopet. Makanya hati-hati nyontohin anak. Anak sekarang bapak ngiris. Bahkan kemarin saya ceramah itu di anak PAUD, saya tanya satu-satu, cita-citamu apa nak? Saya kepengen jadi anggota dewan. Bagus tapi jangan goyang-goyang ya nak. Iya. Kamu, saya juga sama pengen jadi anggota dewan. Bagus, yang penting kebijakanmu, ucapanmu jangan menyakiti hati rakyat ya nak. Kamu, aku pengen jadi menteri. Ya boleh jadi menteri, yang penting menterinya jangan korupsi. Bagus nak. Ada anak nangis. Saya tanya kenapa? Sedih. Emang kamu cita-citanya pengen jadi apa? Aku pengen jadi HP. Kenapa? Habisnya ayahku kemana-mana bawa HP, tapi jarang sekali membawa aku. Oh gitu? Iya, ibuku senang sekali memandang HP, tapi jarang sekali memandang wajah aku. Dari pernyataan bocil tersebut, benar apa salah? Mau ngaji HP, lagi ngaji, pulang ngaji, nyampe rumah, mau tidur, mendusin, tidur lagi, bangun tidur, nyiapin makan, nganter bocah sekolah, di jalan ketemu teman, kondangan, arisan, reunian, lagi makan, beres makan, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden,
Nabi kita cerdas karena disucikan hatinya. Coba anak-anak kita dekatkan dengan ayat Quran, bukan dengan HP. Anak sekarang beda Pak, diperintah ngebantah, diomelin galakan dia. Nak berangkatnya zina dulu. Siap nak. Tangan bolak-balik menangis megang kitab, berangkat ngaji. Diperintah tidak membantah. Jangan coba-coba anak sekarang dikasarin apalagi dipelototin. Berangkatnya zina biasa aja kelos. Berangkat nak goceng. Berangkat dia. Betul. Nabi kita dicuci hatinya. Rata seperti sedia kala, malaikat pertama ngomong, timbang dengan 10 umat beliau. Nabi kita lebih berat dari 10 umatnya. Tambahkan 100, juga sama lebih berat dari jumlah 100. Tambahkan 1000, jumlah 1000 umatnya Nabi kita lebih utama dan lebih timbangannya berat dibandingkan 1000 umatnya. Malaikat yang kedua berkata, andaikan kita tambah timbangannya dengan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, beliau jauh lebih mengungguli beratnya. Inilah salah satu alasan kenapa beliau dapat memberikan jaminan syafaatul uzma, karena timbangan beliau lebih berat dan utama dibandingkan seluruh umat manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, udah maulidnya ya. Sekarang kita bicara maulud nih. Merajut silaturahim di bawah cahaya sunnah Rasul. Suksesnya maulid malam ini bukan saya datang, bukan jamaahnya banyak sampai keluar-luar, bukan. Tapi ada peningkatan ibadah dan ketaatan. Cinta kita bukan hanya kepada Allah, tapi menghidupi sunnah Rasulullah. Pak, subuh berapa sab ini Pak? Oh, halo. Kalau ngaji depan bapak-bapak dicuekin, saya nanya. Beda sama ibu-ibu. Bu, sehat bu? Masih ada suaranya Pak? Nah, ada. Emang kalau ngaji depan bapak-bapak begitu bu, bawaannya sok serius, duduk sila, pala nunduk, kumis bablang. Kirain saya ngedengerin pules kue habis sama dia. Bercanda ya Pak. Pak, siap memakmurkan masjid untuk bisa sholat berjamaah? Siap ibu mendukung suaminya untuk bisa berangkat menunaikan ibadah sholat berjamaah? Anak muda, lihat, kalian mampu menakluki gunung tertinggi, menggendong tas ransel yang berat, nyampe di puncak, ditancapkan bendera merah putih, selfie, dia mampu menaklukkan gunung tertinggi yang ada di dunia, tapi masjid musola di samping rumah, berat kaki untuk berjamaah. Bapak-bapak rela tengah malam nonton bola, bergadang nyedusut permi sama kopi, 2 rakaat, berat. Betul gak? Yang ngisi bukan anak muda, yang sab berjamaah bukan bapak-bapak. Siapa? Anggota KPU, kepala penuh uban. POP, tua ompong, peot. Yang azan aki-aki, yang komat jadi imam, banyakan makmum jadi marbot, gulung karpet, gali kubur, yang modar. Sembarangan. Aki-aki lu sumpahin modar. Bercanda ya Ki. Bicara kematian itu nggak kenal usia, justru yang lebih banyak mati anak muda. Ini pantaran model begini. Dikasih motor standar pabrik, diganti bannya sama ban sepeda. Joknya diseset biar ngebonceng merosot. Ngetrek tengah malam, lampunya dibobok, knalpotnya berisik, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nabrak yang listrik, palanya pecah kena aspal. Anak muda mati ngetrek. Ada aki-aki mati ngetrek. Jangankan ngetrek, begitu nyelah dekulnya coplok, di belakang bonceng cabe-cabean, ini bibir ketiup angin, paka. Menyalah bro. Na'udzu
Yang tawuran, yang narkoba, anak muda, ada nini-nini tawuran. Wah, nggak ada. Di sini tobat syuyukh hasan walakin syababi ahsan. Tobatnya orang tua bagus, tapi jauh lebih bagus. Hai anak muda, kalian bertobat. 15 tahun akan mendatang, keberkahan silaturahim, keberkahan suatu negeri, keberkahan suatu kampung akan ada. Tetapi kalau kampung dan masjid tersebut diisi dengan orang yang lebih tua, maka usia berkahnya itu seperti usia jagung, rontok dengan sendirinya. Masak air biar matang, kurang kompak. Masak air biar matang. Ibu jam 3:30 subuh masak air biar matang, cakep. Tuh kan air lagi mendidih ya bu, campurin setengah air dingin, serok sama gayung depan suami. Diapain bu? Astagfirullahaladzim, ibu kekerasan dalam rumah tangga main di seblok aja. Celupin tangan ibu, percikan di wajah suami, cium keningnya. Pahalanya 70 dosa kecil luntur bapak. Hajar aswad sama dengan menciumnya. Halal, yang penting jidat asal jangan mulut. Halal sih halal, cuma jam 4 subuh bukannya ibadah, 17 bangkai ngumpul di situ semua. Wah, bau bu. Pipinya dicium, dipercikan air. Bangun ayangku, cintaku, my husband, my lovely, nanging nang nang. Kira-kira pernah nggak Pak 3:30 subuh Bapak dimasakin air, masak air hangat, Bapak dicium kening Bapak, dipercikan wajah Bapak dengan senyuman, di kening Bapak, di pipi Bapak, dicium, telinga Bapak dibisikkan kalimat sayang, semangat, bahu Bapak dielus-elus sambil mengucapkan kalimat nang ning nang nung. Pernah istri Bapak model begitu Pak? Boro-boro Ustaz, pahit. Jangankan ini yang model begitu, ini mah istrinya juga sama, ngorok bininya, lakinya ngigok. Bang, bangun bang, ada bagong. Lah dia suaranya ngorok kayak bagong. Lagian Pak, kalau Bapak dibangun model kayak begitu, dicium kening Bapak, dielus-elus, yang bangun yang mana ya Pak? Astagfirullah. Wa zawjatan tu'inuni fi dunyana wal akhirah. Allah gitu napa Pak? Istri yang bahagia, suami juga bahagia kalau mendukung perkara dunia akhiratnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah tentramkan rumah tangganya. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah liputi cinta dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Hafatsumul malaika, turun para malaikat mengaminkan doa-doanya. Wa dzakarallah fi man indah, Allah tatap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Masya. Kalau sudah wajib, sunnah ada rawatib 12 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat, 2 kali salam boleh, sebelum zuhur tambah 2 rakaat setelah zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya 2 rakaat, 12 rakaat. Maka dibangunkan istana dan rumah di taman surga. Enak menghidupi sunnah mah. Makanya rumah tangga itu dihidupin sunnah Bapak Ibu. Apa kata baginda Nabi kita? Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik sama istrinya. Makanya istri itu udah berat, tugasnya banyak Pak. Islam itu memuliakan istri, mengangkat derajat tertinggi. Karena lahirnya baginda Nabi, wanita dimuliakan. Ngepel bukan tugas istri, tugas bapak. Nyuci bukan tugas istri, tugas bapak.
Ngurus anak bukan tugas istri, tugas suami. Sampai masak bukan tugas istri, tugas suami. Setuju, Bu? Ustadz, kalau model begitu tugas suami, lalu tugas istri apa? Taat sama suami. Kalau suaminya merintah masak, nyuci, ngepel, ya jangan nolak dong. Betul, Pak? Takbir. Begitu, Pak. Biarin. Udah mulai panas sih ceramahnya. Ya kadang kan rumah tangga ada warnanya, Pak. Ini dengerin, Pak, kalau Bapak punya istrinya baik banget, Allah angkat derajat Bapak seperti raja. Kalau Bapak punya istri cerewet, galak, Allah angkat Bapak dengan kesabaran Bapak, maka derajat Bapak seperti wali. Bapak punya istri kadang baik, kadang jelek, kadang buruk, kadang cerewet, kadang juga baik banget. Namanya derajat Bapak raja wali. Abur-aburan suaminya, emang kerjaannya mancing sama mandiin burung. Ada di sini model begitu, ada. Bo, di bawah cahaya sunnah Rasulullah, ibu pengen cantik, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menimbulkan cinta, cinta kepada Nabi itulah yang membuat ibu tampil cantik. Kalau Bapak pengen istrinya cantik, gampang, modalin. Betul nggak, Bu? Jangan suka komplain, Pak. Coba sesekali Bapak datang ke toko kosmetik, tanya merek bedak, ada yang halal, namanya Wardah, paket skincare 700.000. Ada juga yang merek luar negeri, yang model Miss Glow, mainnya Belin, Oriflame, Panbok, Tuljik, sama Jepluk, itu harganya 1.500.000. Istri Bapak berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul, yang kering wajahnya berubah menjadi glowing, yang harga bedaknya 700.000. Di sini ibu-ibu mukanya lebar-lebar banget. Sayang buat beli bedak 700.000, mendingan buat beli beras. Betul, Bu? Paling top banget itu yang warnanya merah berjeruji. Harganya 50.000. Kelly. Begitu suaminya nyium, lengket. Ada lagi, Bu, yang super murah, 20.000, kantong plastik, pipa nomor 4. Cuma resikonya begitu lakinya nyium bersin, asik. Lu pakai bedak apa sih? Gua alergi banget. Pipa nomor 4, Bang. Yang mana bedaknya habis buat main kerambol sama tim hadroh. Ini Bapak kudu paham, Pak. Ini alis yang dikerang-kerangin mirip alis mata Sinchan. Itu sifat mata alis boleh, asal jangan dikerok apalagi ditato, haram. Catat nih, Bu. Bulu mata lentak-lentik menarik, sajikan depan suami. Di kelopak mata warna ungu kebiruan seperti burung hantu. Itu namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip K-pop Korea, drama drakor. Itu namanya eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan, itu dia namanya blow on. Apa, Bu, namanya, Bu? Oh, blush on, Pak, blush on. Di zaman Rasulullah ada nggak jenis blush on? Kenapa Sayyidatuna Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai istriku memiliki pipi kemerah-merahan, merah merona, bukan karena blush on. Ada burda, ada selai selendang, baginda Nabi hadir. Dielap keringat Rasulullah di keningnya, seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel. Bekas keringat Rasul ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, wahai istriku yang memiliki pipi kemerah-merahan. Begitu ibu pulang dari sini, besok suaminya dari mana-mana, gerah tegap mukanya, jidatnya lahap, pipinya ketek-ketek, selangkangan sampai ke pantat-pantat boleh, Bu, jangan dicuci, tempelin di pipi ibu, tunggu 1 jam, insya Allah. Koreng, Bang, koreng. Ya beda, keringat baginda Nabi mulia harum, keringat kita mah bau, betul.
akhlak yang penting mah. Ibu tahu Khadijah nenteng-nenteng makanan ke atas gunung buat suami tercinta. Jibril turun memberikan salam, sampaikan salamku ya Rasulullah terhadap Khadijah istrimu, bahwa surga rindu sekali dengannya. Sudah dapat dari salam Jibril dirindukan surga, masih nenteng-nenteng makanan buat suami tercinta. Ada istri model begitu di sini, Pak. Kalau ibu nggak bisa seperti Khadijah nenteng-nenteng makanan, minimal ibu ketika suami pulang sajikan makanan. Abang mau makan apa? Neng udah masakin. Emang ada apaan? Pizza bertingkat. Apaan itu? Oncom. Kagak nafsu. Minum ada apa? Ada air putih doang sama tisu dari tadi. Saya minta sama panitia belum dianterin kuehnya juga, buahnya juga belum ada. Nggak tahu kenapa ini panitia, bangkunya juga kagak ada. Saya emang begitu. Mungkin panitianya capek. Ya udah, saya belum haus, nggak mau minum. Ya udah, nggak mau makan, nggak mau minum. Mandi ada apa? Aku sudah masakin air hangat buat kamu, bang. Aku masih gerah, neng. Kalau memang masih gerah, nggak mau mandi, nggak mau minum, nggak mau makan, yuk abang, ayo. Mau kemana? Bobo. Emang bobo ada apa? Aku siap jadi bantal guling dan selimut buat abang. Ada nggak istri di sini model begitu, bang? Pahit. Bu, suami duduk, ibu bawa segelas minuman, duduk di pangkuan suami dengan catatan istrinya yang kurus. Kalau ada gede badannya ya elah dah meletek, kagak kuat. Tempelkan di bibir suami, bismillah. Alhamdulillah. Sunnah. Bekas bibir suami tempelkan di bibir ibu, bismillah. Alhamdulillah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Masya Allah. Istri kalau memberikan satu gelas buat suami, pahalanya 100 rakaat. 2 gelas 200 rakaat. 3 gelas 300 rakaat. Ustaz, saya kepengen 1000 rakaat. Segalon. Sabar bu, itu laki ibu bukan akuarium. Pelan-pelan. Banyak pahala, Pak. Ibadah yang paling panjang itu ibadah dalam rumah tangga. Maka dari sinilah lahir orang-orang hebat, dan kita bisa mendapatkan cahaya sunnah dari tali silaturahim. Beribadah, jangan suka terpecah belah. Nabi kita, Pak, beliau tuh berharap hijrah di kota Taif itu bisa diterima, tapi ternyata ditolak. Dilempar bebatuan, diarak sama anak-anak kecil, kena pelipis beliau, berdarah, Pak. Ditahan darahnya. Saya minta kue, air ditambahin lagi, kembung saya. Kue, buah-buahan ini bisa saya minum sendiri. Saya juga bisa banget ambil air sendiri. Kopi. Bercanda, jangan dianggap bercanda ya. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Ada lagi nggak? Jangan diaru-aru ini. Udah sejam, Pak. Belum tadi saya naik jam 9. Sekarang jam 10. Terus lanjut. Nabi kita berharap di kota Taif itu bisa mengembangkan dakwah Islam. Kue. Kalau ada ya, kalau nggak ada bungkus. Sampai mana tadi? Nabi kita berharap di kota Taif itu untuk bisa berkembang Islam. Dengan adanya di kota Taif tempat yang strategis,
Indah, nikmat, sejuk kota Taif. Tapi beliau diarak, dicaci maki, dilempari, bahkan berdarah. Beliau menangis. Sesampainya di kebun anggur, beliau mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika askudu faqiwati wa qillati wa huwa 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man fakiri ila ma illa tajhamuni an ila abi malakahu amri ila yakun bika an yakadabun fala uballi walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udhu birqadika alladhi ashraqat lahu az-zulumat wa sayuha alaihi umru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabaka aw saqat khalaqal usbah at-tarba wala haula wala quwwata. Terserah ya Rabb, saya mau dibunuh, saya mau diapain, saya sudah pasrah, saya menyerahkan urusan kepadamu ya Rabb. Turun malaikat Jibril, andaikan kau perkenankan wahai Nabi, aku akan angkat gunung, aku hantamkan ke kota Taif, tak ada satupun penduduk dan keturunan mereka yang hidup. Jangan. Hama, gempa bumi, banjir, kebakaran, tak ada satupun mereka yang bisa hidup. Jangan. Lu apa yang kau inginkan? Aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk melaknat. Akhlak baginda Nabi kita luar biasa, sedangkan akhlak kita biasa di luar. Akhlak kita biasa di luar, akhlak Nabi luar biasa. Dipukul balas merangkul, dibenci balas mencintai, dicaci maki balas menyayangi. Ini akhlak Nabi. Saya yakin orang sini ketika punya tetangga jahat romantis, tetangganya jahat dikasih kembang, masih jahat dikasih bunga, masih jahat juga dilemparin ke pot-potnya. Berantem aja lu sama gua, lu jual gua beli, ayo lu sini. Bener kagak? Kita mah begitu. Contoh kecil dah, tetangga ngutang seragam, dia pakai koyok 4. Tetangga ngecat rumah, asma kumat. Lah tetangga yang bebanggaan, dia masuk RSUD lagi di opname. Ya Allah, yang bahaya itu bukan corona Pak, congorna. Ini mulut nggak bisa dijaga. Makanya zaman sekarang tuh banyak fitnah akhir zaman. Dan di sini kita minta keteladanan baginda Nabi untuk bisa istiqomah dalam hidup kita, menghidupi sunnah, selamat kita dunia akhirat. Dari mulai memperbanyak istighfar setiap hari, baca Quran setiap hari, hidupi malam dengan qiyamul lail, bersedekah, bersilaturahim, salat sunnah. Itu bagian daripada cara kita menghidupi sunnah untuk bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, aku sedang rindu kepada saudaraku. Apakah kami sebagai saudaramu ya Rasul? Engkau adalah sahabatku, saudaraku adalah di mana orang itu beriman kepadaku, mencintaiku, menghidupi sunnahku, tapi dia tidak pernah melihat seperti engkau melihat aku, tidak pernah berkumpul bersama-samaku seperti kalian berkumpul saat ini denganku. Siapa mereka? Ummati, ummati, ummati. Bahkan tatkala baginda Nabi kita diambil nyawanya dari atas yang penuh dengan kenikmatan, didampingi oleh malaikat Jibril dan Israel, dengan pelan-pelan penuh dengan nikmat kematian yang sangat dirindukan. Beliau masih merasakan rasa sakit. Lalu beliau bertanya, Jibril, apakah rasa sakit sakaratul maut seperti ini? Tidak ya Rasulullah. Anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ini kematian yang paling ringan, ini kematian yang paling nikmat. Lalu bagaimana dengan ummati Jibril? Umatku Jibril, memang rasa kematian itu seperti apa? Bapak Ibu, digambarkan rasa kematian itu lebih sakit daripada 360
ribu celurit, 360.000 anak tombak, 360.000 panah, 360.000 pisau ditusuk ke tubuh kita, dicapit-capit jasad kita, tak berbentuk diaurkan garam. Lebih sakit lagi rasa sakaratul maut yang akan kita rasakan ketika mati dibandingkan dengan serangan seperti itu. Apa yang diucapkan baginda Nabi kita? Ya Allah, seluruh rasa sakit yang akan diderita oleh umatku ketika nanti sakaratul maut, biar aku saja yang merasakan saat ini dalam sakaratul mautku. Umatku tidak akan pernah kuat, biar aku saja yang menanggungnya. Cinta seperti apa yang begitu besar, cinta seperti apa yang begitu dahsyat, kalau bukan cinta Allah kepada hambanya dan cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Salat berjamaah kita lalai, menghidupi sunnah kita lalai, dalam keadaan mencintai bahkan bersalawat pun kita lalai. Lalu bagaimana kita bisa berjumpa dengan beliau, sedangkan beliau rindu kepada saudaranya, kita yang mengaku umatnya. Ya Habibi Muhammad, ya insan khafiqaini, ya Habibi Muhammad, ya insan khafiqaini, ya mu'ayyaz ya mumajjad, ya imaman kibratayn, sallu ala Nabi Muhammad. Yang mengaku rindu dan cinta, bersama-sama kita bersalawat. Salam, salam alaika ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Izinkan kami bisa mengecup jari jemari indah Nabi Muhammad. Kami bisa meminum telaga Al-Kausar dari tangan jari jemari indah lembut baginda Nabi Muhammad. Kami bisa memandang wajah penuh dengan keindahan baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, udah 10:30, gak kerasa ya, karena saya juga malam ini langsung ke Balaraja, dari Balaraja langsung ke Bogor, dari Bogor insya Allah besok lusanya langsung ke Cengkareng, karena ada jadwal di Malaysia walimatul khitan nyunatin tungtung sahur. Biar senyum ya Pak, biar nggak sedih. Mudah-mudahan rindu kita
bisa dibalas dengan bisa berjumpa dan menatap wajah indah Nabi Muhammad. Terus udah deh ya, udah malam nih. Bo, lanjut. Udah 5 menit aja. Kita sholawat biar semangat. Nih Indonesia dalam keadaan belum pulih. Kita minta sama Allah, semoga Allah hadirkan pemimpin yang beriman, yang taat, yang cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani akhlaknya, menghidupi sunnahnya, dan sayang kepada rakyatnya. Kita mah pengen Pak, di mana pemimpin kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ketika anak menangis minta uang jajan, kita nggak punya duit buat memberikan jajan sama anak. Ketika suara token listrik berbunyi, kita melamun dengan lamunan, ada kopi tinggal setengah, itu pun kopi yang udah adem. Belum lagi istri yang bercurhat hati, mulangin kondangan, mulangin arisan, ada tagihan, Masya Allah. Kerjaan susah luntang-lantung ke sana kemari, apa-apa mahal, serba naik, sembako mahal dan lain sebagainya. Yang kita pinginin cuma satu, Pak, pemimpin yang adil dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Andai kata kita punya doa itu mustajab, satu aja kita minta, pemimpin yang hadir taat sama Allah, sayang sama rakyatnya. Itu doang ibu bapak, bener nggak? Dikasih duit 3 juta tiap hari masih ngeluh, sampai pinjangan beras 12 juta masih aja kurang. Ini manusia Pak, makanya manusia itu memang dari dulu tuh udah diprotes sama Jibril, sama malaikat, bahkan iblis juga nggak senang. Apa kata mereka? Kenapa engkau ciptakan namanya manusia? Manusia hanya membuat kerusakan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apa yang aku ciptakan. Tapi memang benar Pak, bukannya Allah salah, tidak. Allah lebih tahu terhadap apa yang ia ciptakan. Tapi lihat keadaan manusia membuat kerusakan. Yang berani banget lawan sama suami siapa? Manusia. Yang galak banget sama istri siapa? Manusia. Yang cerewet banget sama menantu siapa? Manusia. Yang pelit banget sama mertua siapa? Manusia. Yang makan aspal siapa? Yang nimbun beras siapa? Yang korupsi siapa? Manusia itu memang buat kerusakan kalau tidak punya keteladanan. Maka hadir baginda Nabi kita memberikan contoh yang sempurna buat kita memiliki akhlak yang mulia. Yang penting kita jaga hati ini. Jangan sampai hati kita kotor. Demo silahkan, tapi jangan buat kerusakan. Silahkan aspirasi rakyat diutarakan dengan keadaan kita yang memang ada batas, di mana kita kedepankan musyawarah dan mudah-mudahan pemimpin kita mendengar suara rakyat. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu demo Bu, rusak, rusak. Kalau perempuan udah turun di jalan Pak, jangankan demo, naik motor sen ke kanan, belok ke kiri, kenceng banget Pak, nggak pakai helm, itu matanya ketutupan kerudungnya, nyungsep ke got, mau kemana? Mau beli basreng sama cireng, sama seblak. Bu, cukup doakan, karena ibu, peran seorang ibu, Anissa Imadul Billah. Kokoh, kuat suatu bangsa dan negara dan agama, itu tergantung kesolehan perempuan. Maka perempuan Pak biar pada rajin ngajinya, tapi kalau nggak rajin ngajinya juga sama. Penyakit nggak bakalan hilang 3. 1 cerewet, 2 cemburu, 3 mata duitan. Itu doang. Saya tadi ketemu Pak DKM. Sehat alhamdulillah, sehat. Sehat Pak Ustadz Qori, alhamdulillah. Ana mohon pamit ada acara lagi. Begitu doang. Coba nanya ibu-ibu, sehat Bu, kabarnya? Alhamdulillah Tad, orangnya mah sehat, cuma kantongnya doang rada bokeh. Urusan banyak banget Ustadz, namanya suami saya mah disuruh ngajinya rada susah, saya juga susah banget bilanginnya. Ustadz apa yang bilangin? Saya mah senang banget kalau dia rajin ngaji. Bu, saya tanya gimana kabarnya, tapi kenapa jawabnya kemana-mana?
fitrah perempuan setiap hari minimal habis dalam kalimat 17.000 kalimat. 16.000 kata. Jadi perempuan kalau diem itu perempuan sakit, Bang. Kalau nggak sakit orangnya, sakit hatinya. Kenapa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijaksanaan. Cuma sedikit sekali yang berbuat demikian. Apalagi perempuan. Makanya perempuan kalau lagi diam, kata orang bijak, diamnya itu emas. Berarti kalau lagi diam, obatnya satu. Bawa ke toko emas. Setuju, Bu? Jual mas yang ada, Bu. Mas Tarno, Mas Paijo. Mudah-mudahan banyak rezeki wal afiah. Cemburu mampu menyembunyikan cintanya 41 tahun lamanya perempuan, Pak. Sedetik pun tak akan pernah bisa mampu menyimpan rasa kecemburuannya. Makanya perempuan ketika dicintai, disayangi, cinta dan sayangnya lebih berat daripada siapapun itu yang mencintainya. Tapi jangan coba-coba ketika dia disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu akan diingat dalam memori hidupnya. Begitulah perempuan. Dia mengingat ketika ia yang disakiti, tapi dia mudah melupakan ketika ia yang mengecewakan. Cie. Halo. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, Bang. Dekat dengan hati, berarti perempuan ingin dicintai. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu hadir di sampingmu. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung dan disanjung. Bukan dari kaki buat diinjak, bukan dari pala buat ditinggal hatinya lupa terhadap qadar wanita. Makanya tulang rusuk dekat dengan hati, perempuan itu baper. Tahu kan baper, Bu? Yang digigit kerenyes-kerenyes. Oh, baper. Yang perut keroncongan? Oh, lapar. Baper itu bawa perasaan. Makanya perasaan perempuan itu lembut. Maka diciptakan dari tulang rusuk bengkok, dilurusin bengkok, dipatahin tambah bengkok. Makanya perempuan mah kalau ngelurusinnya gampang. Ambil jenis sayuran namanya toge. Toge bengkok, dilurusinnya cuma satu caranya. Apa? Rebus. Berarti abang kalau ngurusin bini gimana caranya, Bang? Rebus. Akhlaknya duduk dalam majlis ilmu. Insya Allah. Ibu duit suami jadi duit istri. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta kagak bakalan dapet. Bapak nggak boleh bilang dasar istri matre, dasar wanita mata duitan. Nggak begitu kamusnya. Sebab ketika suami megang duit dengan istri megang duit, berkahnya beda. Lebih berkah ada di tangan istri dibandingkan duit ada di tangan suami. Betul, Bu? 100.000, 50.000 bisa buat beli beras, 80.000, 30.000-nya lauk, bisa makan enak suami anak di rumah. Tapi sisanya 20.000, cerdasnya seorang ibu, dia berangkat ngaji, ada keropak amal, 10.000 sedekah, 10.000 sisanya dia ngebasoh. Kurang basonya 15.000, 5.000 dia minjem sama temennya. Tuh pinternya ibu-ibu. Betul, Bu? Tapi bapak-bapak megang duit 100.000 habis buat beli rokok doang. Betul. Makanya duit mah banyak dikit bakalan habis, keberkahan yang tidak akan pernah habis. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, banyak duit dalam taat ibadah. Yuk sama-sama kita sholawat terakhir. Jaga hati kita, selamatkan diri kita, jaga rumah tangga kita, jaga harta kita, jaga keluarga kita. Semoga kita sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Bapak Ibu mohon kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Bisa bareng-bareng 1, 2, 3. Bukan begitu. Dengerin dulu ngapa Bapak Ibu. Ayo bareng-bareng. Hadrah bisa dampingin. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. 2, 3. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Maulana Muhammadin Adaba Nabi Inilah Salatan. Sama-sama kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ajabana billahi hati azaliza berkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah yang bersalat, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya sampai bisa berjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Allah, 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 Allah. Bersama-sama lafzul jalali. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita terus dijaga, semakin taat kita kepada Allah, semakin semangat kita menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak, ini bulan Maulid, ayo mulai dari mana lagi untuk kita bisa cinta sama Rasul. Minimal satu hari 300 kita baca salawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu yang paling pendek salawat Jibril. Kenapa? Ana masyghul. Nanti kita bakalan sibuk.
ala nafsih, masing-masing, tapi Rasul masyghulana, sibuk mencari umatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Wajhu asyhadu bayadhan minal qamar, wajah umatku akan bercahaya lebih indah daripada malam bulan purnama. Apa amalannya ya Rasulullah? Aksaruhum alayya salatan, karena semasa hidupnya di alam dunia dia banyak membaca salawat kepadaku. Mudah-mudahan kita semangat istiqomah, bukan hanya cinta kepada Allah dan juga menghidupi sunnah, tapi terus bisa membaca salawat minimal 300 kali setiap hari. Lebih silahkan, tak terhingga. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia. Sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki dalam taat ibadah. Bangsa negara Indonesia sejahtera, hadir pemimpin yang beriman bertakwa, mencintai dan meneladani akhlak Nabi kita yang mulia. Li ridhaillah, li syafaati Rasulillah, bil barakah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah membuka pondok pesantren bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu yang memang mau masuk pondok kelas 5 SD, SMP dan juga sampai aliyahnya sudah ada. Mudah-mudahan program tahfiz anak-anak yang berjuang di pondok pesantren RQ Rodotul Quran bisa dilihat melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Ustaz Jakarta Ponpes RQ Rodotul Quran atau Ponpes RQ Rodotul Quran Bogor. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak santri kami berjuang sedang menghafal Quran dan memenuhi ilmu agama, memahami ilmu agama, dikasih kemudahan kesehatan walafiat, memiliki ilmu yang berkah manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Banyak ngomong, banyak salah, ini orangnya. Maafin lahir batin, benar manfaat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ada dari guru kita, jangan beranjak dulu sebelum berdoa. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.